anak yang baik adalah anak yang berbakti, kan begitu? Bukan anak laki-laki atau perempuan. Ya. Cuman ketika dikaitkan dengan warisan ya itu tadi. Nanti kalau dia menikah ke sana, cerai di situ, balik ke sini kamu nggak dapat warisan loh. Nah ini kacaunya di situ. Om Swastiastu, Pak Putu, Pak Dokter, akhirnya ketemu lagi nih kita nih. Pokoknya tetap di The Mitos Gen. Ya. Seperti biasa kita nanti akan bincang-bincang santai, kemudian kita perbincangkan ya hal-hal yang terkait dengan fenomena di masyarakat, dengan tentunya saja kita tidak memvonis benar atau salah. Di sana letaknya. Karena kita paham bahwa ketika namanya perspektif itu seperti angka 6 yang dilihat dari kiri 6, lihat kanan 9. Bebas kita berpendapat. Tapi terutama begini Surya, terutama The Mitos ini kita bikin supaya orang-orang terpancing. Orang terpancing untuk melihat, oh ada fenomena yang perlu kita sama-sama cari lagi, kita kupas lagi bersama-sama sampai kita menemukan berbagai sudut pandang yang tentu saja akan berbeda. Itu bagus berbeda, sehingga dengan perbedaan sudut pandang itu ketika digabungkan dia menjadi universi. Nah, universi. Tentu akan ada versi-versi berbeda. Ya tentu ada orang yang tidak tahu sama sekali, ada orang kayak kita hanya mendapatkan sesuatu dari sedikit pengalaman, kemudian cukup membaca, tapi benar-benar belum ahlinya belum, tapi itu akan memancing untuk apa? Untuk orang yang lebih ahli nanti lebih banyak memaparkan juga hal seperti ini. Kira-kira seperti itu tujuan kita. Supaya tidak muncul nak muluk itu. Iya, itu intinya kita begitu. Betul Pak Putu. Nah terkait dengan itu apa nih? Pembahasan kita pertama nih. Oke, ya jelas seperti ini Pak Dokter. Di Bali ya mengacu ke pendapat teman-teman nih di Bali, terutama di Bali. Saya nggak tahu di daerah lain mungkin sejenis juga. Kalau di Bali satu keluarga itu seakan-akan menentukan sekali ketika dia mempunyai anak pria atau anak wanita. Nah, sepertinya ada satu keharusan bahwa di Bali harus ngolah anak anak laki-laki. Itu kira-kira gimana tuh? Karena banyak nih pertanyaannya. Lensing lah kengkene. Kemudian gimana nih solusinya? Seperti itu. Kira-kira, nah siapa nih duluan nih? Ini ada, kalau bicara tentang hal itu nih ada kisah menarik nih dari teman, Pak Duh. Teman seorang dokter spesialis kandungan. Jadi dia memiliki pasien yang sudah hamil keempat kalinya, gitu. Dan ketika hamil yang kelima itu, ternyata suaminya semangat, semangat sekali karena mungkin berharap itu laki-laki. Pada akhirnya ketika datang pertama kali untuk USG, ketahuanlah bahwa bayi dalam kandungan itu pun kembali wanita. Perempuan. Berarti 1 dan 3 itu 1, 2, 3 sudah sampai keempat itu. Ini yang hamil semua. Kelima. Ini hamil kelima itu masih wanita. Dan sejak itu kemudian tidak pernah diantar. Tidak pernah diantar. Siapa? Istrinya berobat, tidak pernah diantar. Segitunya ya, Dok? Ya segitunya. Tidak tahu ya, mungkin perkembangan janin ya, perkembangan janin. Di awal tuh mungkin masih agak membingungkan antara bayinya perempuan atau laki-laki. Tapi ketika dokternya masih ragu waktu itu, dia nggak yakin bahwa ini perempuan atau laki-laki. Besar kemungkinan perempuan, baru kemungkinan lebih besar ke perempuan, nggak pernah diantar lagi. Tapi begitu perkembangan jadinya lebih jelas ketahuan bahwa bayinya ternyata laki-laki. Sejak itu tiba-tiba rajin lagi diantar sama suaminya. Ini fenomena di masyarakat kita bahwa ternyata mempunyai seorang putra laki-laki itu sangat penting bagi masyarakat di Bali. Kenapa demikian? Karena masyarakat Bali itu masyarakat yang aliran kekerabatannya adalah aliran patrilineal. Ya, kalau Pak Putu di Jawa kan dengar-dengar matrilineal ya di sana ya. Patri, Pak Dokter. Patri juga. Patri. Tapi beberapa suku pakai matrilineal ya. Di daerah Sumatera. Daerah Matri. Nah, kalau di Bali itu macam-macam sih, sih penyebab kenapa mempunyai anak laki-laki itu sangat penting. Karena anak laki-laki sering disebut sebagai putra. Artinya apa? Anak laki-laki yang disebut putra itulah yang akan nanti menyelamatkan
orang tuanya, roh orang tuanya dari neraka yang disebut neraka Put. Neraka Put itu artinya neraka di mana roh orang tua itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan karena tidak mempunyai keturunan. Nah, mungkin kisahnya diambil dari kisah Jarat Karu yang melakukan nyukle brahmacari, tidak menikah seumur hidup, tapi sampai kemudian dia masuk ke surga, kemudian dia lihat orang tuanya menderita di alam neraka gitu. Karena dia sebagai anak satu-satunya justru memilih tidak kawin sehingga tidak punya keturunan. Tapi nanti kita bahas secara filosofi yang masuk ke lebih dalam apa tujuannya demikian. Sehingga kemudian memiliki anak laki-laki atau putra itulah yang menjadi harapan sebagai penerus atau pewaris dari kekayaan orang tuanya. Bukan hanya penerus kekayaan orang tuanya, penerus ayah-ayahan. Penerus ayah-ayahan atau warisan palemahan atau lingkungan, pawongan atau manusia dan parahyangan. Itu kewajiban dari seorang anak laki-laki di dalam sebuah keluarga Bali, Hindu Bali. Nah, itu mungkin menjadi penyebab kenapa hadirnya seorang putra itu menjadi sangat penting di masyarakat gitu. Nah, kemudian ada di sejarahnya memang ada yang disebut hak camput. Hak camput. Jadi di zaman kerajaan itu, terutama di daerah-daerah kerajaan wilayah kerajaan Gel-Gel, sehingga hak camput itu di zaman itu berlaku di daerah Bali Selatan semacam Klungkung, Gianyar, Denpasar, Badung, Tabanan gitu. Hak camput itu apa, Dok? Hak untuk ini ketika ada keluarga tidak punya keturunan laki-laki. Nah, misalnya dia punya istri dan anak wanita. Kemudian si suami meninggalkan harta, benda dan sebagainya di rumahnya, maka kerajaan akan mengambil si janda dan anaknya itu untuk masuk manjing puri namanya. Manjing puri masuk ke puri untuk menjadi wong jero atau apa di sana. Kemudian semua kekayaannya diambil alih oleh kerajaan gitu. Sehingga untuk menghindari hal itu, maka diupayakanlah supaya keluarga itu mempunyai anak laki-laki. Dengan cara apa? Dengan cara ngangkat anak yang wanita menjadi laki-laki. Ini solusi di zaman itu. Nah, sehingga daripada bingung ngangkat anak wanita menjadi anak purusa laki-laki, ya diusahakanlah biar punya anak laki-laki. Nah, itu kira-kira sejarah yang ini. Kalau Pak Putu di Tabanan yang gimana? Banyak ada pengalaman seperti itu nggak di Tabanan? Ada nggak keluarga atau apa ya, atau pernah mendengar lah di masa itu? Anak wanita ya nyentana. Kalau semuanya wanita itu solusi ya? Iya, nyentana. Tapi terus terang saya tidak terlalu banyak ngikutin itu, Pak Dokter. Pengetahuan saya di bidang wajib anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi kan secara tradisi memang di Bali kan wajib punya anak laki-laki. Tapi saya tidak ngikutin itu secara detail atau tidak mempelajari hukum-hukum adat agama Hindu yang ada di Bali. Cuma realita sekarang yang ada, realita yang ada, Pak Dokter, kita kan manusia hidup di bumi kayak gitu. Dan saya pernah tidak hanya hidup di Bali, saya pernah hidup di Jawa, dimanapun. Ternyata anak wanita itu lebih telaten ngurus orang tua ketika akan meninggal orang tuanya. Jadinya di masa-masa akhir orang tua itu biasanya malah yang mengurus anak wanita. Naluri keibuan mungkin ya. Entah saya ngelihat di kondisi di Jawa maupun di Bali maupun di beberapa keluarga di Bali, termasuk di keluarga istri saya dan sebagainya kan. Itu saya ngelihat malah di masa-masa akhir tuh yang paling banyak merawat dan sebagainya itu anak wanita. Jadinya saya berpikir ya kan mungkin karena dari patrilinear kan itu garis keturunan untuk pencatatan dan regenerasi saja, tapi dari kenyataan kita tidak bisa menentukan nasib kita sendiri bahwa kita akan punya anak laki-laki, anak wanita, atau bahkan tidak punya anak. Itu adalah bagi saya itu adalah proses kehidupan yang harus kita terima semua itu apa adanya dengan pikiran yang jernih gitu loh. Jangan sampai hal tersebut menjadi
beban yang membuat problem bertambah. Problem bertambah. Jadinya baik itu anak laki-laki kita terima, bahwa itu anugerah dari Tuhan, anak perempuan kita terima, itu anugerah, tidak punya anak pun kita terima. Siapa tahu kalau kita berpikir positif, punya anak bermasalah dan sebagainya, memang ini berkah kan gitu. Jadinya 3 posisi ini kita terima, dan apa yang bisa kita lakukan untuk hidup lebih baik di luar hukum-hukum atau pakem-pakem yang sudah ada di Bali sejak zaman kerajaan dulu. Kalau dulu kan anak laki-laki wajib karena sistemnya adalah dinasti dalam artian apa? Garis keturunan prialah yang meneruskan kerajaan seperti itu kan, tanggung jawab ayah-ayahan dan sebagainya gitu. Tapi zaman sekarang ya udah zaman seperti ini ya. Anak yang baik adalah anak yang berbakti, kan begitu? Bukan anak laki-laki atau perempuan, tapi suputra pada akhirnya. Anak suputra, ya. Anak suputra, putri. Karena ternyata Pak Budu, kan tadi cerita tentang anak laki-laki atau putra itu kan tujuannya untuk meneruskan ayah-ayahan, warisan dan seterusnya. Tapi ada loh, walaupun dia anak laki-laki, dia tidak akan mendapatkan warisan kalau dia adalah anak yang durhaka pada orang tua, durhaka pada leluhur. Nggak dapat, Pak Du. Jadi pada ujung-ujungnya kembali suputra itu. Ya bahkan kalau dia hanya punya anak wanita aja, dia cuma punya satu-satunya anak, yaitu anak cewek gitu misalnya, itu masih dimungkinkan untuk menjadi seorang laki-laki, berlaku purusa. Ya, dalam konsep kemudian muncullah istilah sentana rajag. Sentana rajag itu, anak wanita dirajagkan atau dikukuhkan menjadi sentana atau putra, jadi penerus. Nah, nanti kalau dia menikah, maka dia akan menjadi bertindak sebagai purusa atau pihak laki-laki, menikah dengan laki-laki yang masuk ke sana sebagai perdana. Nah, itu salah satu cara. Nah, ini yang disebut, yang laki-laki ke sana itu disebut sentana nyeburin. Itu macam-macam lagi, ada 3 macam lagi, Pak Du. Ada yang laki-laki dari luar tuh masuk ke sana, langsung menjadi sentana kepala dara namanya. Sentana kepala dara. Dia kawin ke situ, sekaligus diangkat sebagai anak, diperas sebagai anak, ada yang begitu. Sehingga dia punya hak waris juga. Laki-laki yang masuk ke sana punya hak waris juga. Tapi kalau dia sentana hanya nyeburin, benar-benar dia hanya berlaku sebagai pihak wanita perdana, dia nggak dapat hak. Yang seledihi ada lagi satu, sentana seledihi. Jadi diambil, dipinjam gininya, itu, dipinjam ayahannya gitu. Dan dia tidak dianggap anak, tetapi dia mendapatkan hak waris juga. Ini macam-macam jenisnya. Nah, itu menarik. Artinya ternyata orang-orang tua zaman dulu sudah selalu punya solusi dan sudah memikirkan. Selalu punya solusi, ya. Bahkan di situasi sekarang dengan berbagai macam situasi, keluarga dan lain sebagainya, saya ada satu situasi di mana ada satu keluarga yang kebetulan karena merantau, punyalah dia dari kecil di sana merantau, akhirnya dia punya tempat, rumah, dan akhirnya menjadi satu bagian dari Banjar di sana. Nah, kemudian pada akhirnya dia harus pulang kampung. Nah, akhirnya kan punya 2 Banjar nih. Nah, di sana dia punya 2 anak, 1 pria, 1 wanita. Apa yang dilakukan? Yang pria itu nantinya akan bertanggung jawab di kampungnya asalnya. Yang wanita itu dikondisikan sebagai purusa di tempat yang awal tugas dia gitu. Nah, jadi situasi itu beragam, Pak Dokter. Banyak sekali situasi seperti itu. Saya punya teman juga, tapi orangnya sudah tua dan hari ini sudah meninggal. Sempat ngobrol sama saya, ngomong, anak saya banyak sekali, dia bilang. Terus saya harus bagi-bagi, ada cewek 3, ada berapa gitu. Sebelum meninggal dia sudah bagi waris. Tanahnya dijualin, terus kemudian pokoknya ini dapat ini segini. Jadinya sebelum meninggal sudah dibagi supaya nggak ribut gitu loh. Kasihan juga bilang anak ceweknya nggak dapat apa-apa. Ini masalah biasanya kan problem kita adalah di warisan. Kok cowok aja yang dapat gitu. Tapi kan memang sudah aturan di Bali seperti itu. Tapi ternyata ini punya ide baru. Dibagi dulu sebelum meninggal supaya juga
anak yang cewek juga nggak konflik nanti. Nggak konflik. Itu kan secara modern disiasati seperti itu. Mereka kalau nggak kan bisa aja. Terus kenapa nggak dibagi tanahnya? Saya bilang gitu. Waduh, tanah ribet bagi-bagi. Saya jualin semua. Terus saya bagi uang aja gitu sama anak. Iya, makanya Pak tuh, antisipasi. Iya kan, ternyata punya pikiran-pikiran untuk bisa itu, Pak Dokter. Jadinya dia berpikir berarti kan walaupun usia beliau sudah tua sekali saat itu, tapi pikirannya ternyata kekinian dalam artian ya tidak membedakan anak cewek dan perempuan. Anak cowok, walaupun tugas tanggung jawabnya anak cowok mungkin ayah-ayahan, tapi kan dari segi warisan dia berpikir ya anak cewek pun punya hak. Ya, sebenarnya di Bali memang ada istilahnya begitu. Kan misalnya kita punya 2 anak nih. Cowok sama cewek gitu. Nah, si cewek ini kalau menikah itu orang tuanya punya kewajiban, punya hak gitu untuk membekali apa yang disebut sebagai jiwa dana. Jiwa dana. Sehingga dibekali. Mau dibekali samaan, sejumlah warisan itu dibagi 2 gitu misalnya. Bisa aja terserah orang tuanya. Karena sebelum orang tua meninggal, itu warisan kan tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dibagi seharusnya. Kecuali oleh orang tuanya. Ini orang tuanya yang bagi. Gitu, beda. Dan saya ingat di masa-masa akhirnya beliau meninggal itu, yang anak-anak wanitanya lebih pendampingannya lebih kuat gitu loh, pendampingannya. Pendampingan maksudnya kasih sayangnya itu. Nggak tahu, mungkin naluri keibuan itu tinggi sekali. Naluri keibuannya tinggi sekali. Nah, ketika seperti tadi Pak Dokter sampaikan bahwa budaya kita itu sangat luas sekali dan sudah plus dengan solusinya kan gitu. Sudah plus dengan solusinya. Nah, dulu ketika artinya ketika seseorang tidak punya anak laki-laki, salah satu solusinya adalah nyentana. Dan sekarang mungkin ada istilah dengan pada gelahang, Pak Dokter. Wah, itu gimana tuh? Lagi itu. Gimana lagi pada gelahang? Bahkan ada 2 penelitian yang hasilnya berbeda. Gimana Pak Yang Dokter? satu meneliti di daerah timur, daerah Karangasem. Nah, di sana kan pada gelahang itu masih hasil penelitian tahun 2014 kalau nggak salah. Itu masih belum diterima karena dianggap pada gelahang itu sebuah upacara pernikahan yang tidak tidak cocok dengan ajaran agama. Karena gini, kalau pada gelahang itu dua-duanya bersifat purusa. Sehingga kan tidak mungkin yang menikah tuh sama-sama purusa. Nah, gitu. Berarti kalau pada gelahang itu tidak ada yang mau pamit ya? Tidak ada yang pamit. Di tempatnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Nah, karena yang laki-laki pasti menjadi pewaris di rumahnya dengan segala tugas dan kewajiban serta haknya. Si wanita karena dia kebetulan sama-sama punya satu anak itu, keluarga itu. Akhirnya apa yang si wanita juga akhirnya tidak dikeluarin. Dia menjadi purusa di rumahnya. Nah, tapi ada beberapa solusi. Solusi kemudiannya adalah apa? Sering kemudian dipakai menurut Ida Alingsir, pendeta, bahwa mereka boleh menikah dalam arti di rumah di sini menikah, rumah sana menikah, tapi cuma menikah dalam tataran yang disebut widi-widana, pewidi-widana gitu. Ada bantannya itu. Mau biakalan makalan-kalan cuma 1 kali. Satu kali saja. Supaya tidak dua-duanya bersifat purusa gitu. Tapi di beberapa tempat ada juga yang masih menjalankan 2 kali mau biakala gitu. Nah, terus pada akhirnya yang menetapkan kemudian adalah kesepakatan, Betul. Setelah pada gelahang, kesepakatan mereka antara kedua besan itu apa? Nanti kalau punya cucu laki-laki pertama, tinggal di sini atau begini. Nah, itu yang kemudian menjadi solusi. Menyesuaikan dengan kondisi kedua ininya. Maka secara akte kedua katanya masih membingungkan juga akte pernikahannya. Nah, itu yang mana purusa, mana perdana gitu. Nah, tapi selalu kita bisa lihat intinya adalah setiap solusi pasti ada setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, wisdomnya di situ. Betul. Jangan sampai solusi itu atau jangan sampai ada aturan membuat masalah di masyarakat gitu, baik secara individu maupun secara kelompok. Karena saya ada kasus juga, Pak Dokter. Ini Pak Dokter bisa nanti menelaah ya. Teman SMA. Ini lumayan bagi saya karena teman SMA curhatnya ke saya, orangnya curhatnya ke saya. Dia adalah anak terakhir dari
saudara cewek semua. Ini cewek semua. Seperti Pak Dokter bilang, berempat cewek semua. Tiga-tiganya sudah menikah. Dan dia menjadi beban keluarga harus cari sentana. Nah, itu dia. Itu yang sering beban keluarga sering. untuk cari yang berat. Karena yang tiganya udah pergi. Iya. Yang satu. Dan kakak-kakaknya yang lain ini juga maksa, kamu harus di rumah gitu loh, kakak tiga ini. Dan ini teman saya, teman saya. Dia curhatnya, error dia setiap, dia terus bilang stres banget, ini dapat beban. Dan akhirnya, di akhirnya, itu dia pun menikah karena keadaan, dan akhirnya tidak bisa nggak bisa karena dia di luar kemampuan lah, maksudnya tidak bisa, dan dia nikah dengan orang yang dia cintai, tapi setelah punya anak pun masih tetap problem, tarik menarik masih terjadi, tarik menarik maksudnya kasih dong anak cucunya yang pertama taruh di keluarga cewek atau bagaimana, tetaplah seperti ada beban bagi dirinya, bagi dirinya gitu, beban bagi dirinya. Nggak tahu, kan udah agak lama kejadiannya. Dia tetap curhat, ngorto gitu. Saya hanya sebagai pendengar kan. Saya karena seorang ya saya herbalis juga gitu berpikir. Tapi kan setiap saya terapi, si orang ini main ke tempat saya, tempat terapi, rilis hanya sebentar, beres sebentar, karena masalahnya tetap ada. Tetap akarnya masalahnya nggak hilang-hilang. Tahu apa yang terjadi? Di akhir cerita ini udah lama kejadiannya, mungkin 10 tahun lebih lah. Ternyata kanker payudara dan meninggal orangnya. Itu saya sedih sekali. Di akhir cerita itu sedih sekali dan orangnya meninggal. Saya tidak sebut nama ya. Dia yang menanggung beban sendiri untuk membahagiakan kedua orang tuanya, baik keluarga dia sendiri maupun keluarga si cowok mertuanya gitu. Dia seperti memendam bahwa ada tanggung jawab, dan dari saudara-saudaranya pun menekan dia sampai secara psikis dia mengalami penyakit fisik. Maksudnya jangan sampai itu terjadi karena aturan yang kita buat di tempo dulu. Jangan sampai orang tua, kita sebagai orang tua memaksakan harus anak cowok dan sebagainya gitu. Dia kan tidak ingin lahir menjadi anak wanita. Betul. Kan itu udah takdir, udah bagian dari takdir kan gitu. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi. Jadinya sisi kemanusiaan itu harus lebih tinggi daripada sisi aturan. Menurut saya, Pak Dokter, sisi kemanusiaannya. Apapun bentuk aturan, kalau itu menjadi beban untuk seseorang dan itu dia menjadi penyakit dan tidak bisa, istilahnya akhirnya dia merasa, kasarnya gini, tidak punya jalan way out, sehingga dia menyalahkan dirinya sendiri. Kan problem itu. Kan problem, Pak Dokter. Ya jelas secara harus psikis setiap psikis. Jangan sampai masalah seperti itu ternyata masih ada dan menyebabkan beban-beban ke perseorangan, dan ini akhirnya menurut saya tanggung jawab kita bersama untuk mencarikan solusi. Segala sesuatu harus ada solusi. Setiap aturan harus ada solusinya, begitu. Jangan sampai ini fenomena itu apakah mungkin dengan Padegelahang bisa menjadi solusi atau tidak? Kita kan nggak tahu kan. Apakah mulai membiasakan bahwa pria dan wanita itu sama gitu loh. Mulai walaupun si wanita tidak nyentana tapi tetap ya secara batin bahwa dia anak kita gitu. Jangan, tetap ada gitu kan. Tidak mesti menurut saya merasa kalau anak wanita sudah nikah bukan hak kita lagi gitu. Harusnya tradisi itu mulai dibangun di zaman seperti sekarang. Jangan sampai problem itu, yang kasus yang ini terulang lagi di zaman sekarang gitu. Mungkin Pak Dokter bisa ngasih pandangan dari sudutnya mungkin agama filsafat atau bagaimana mungkin, gitu, filsafat dan sebagainya. Mungkin Pak Dokter bisa. Tampaknya gini nih Pak Putu Surya. Tampaknya gini. Yang ditakutkan tuh bukan hanya nanti warisan saya direbut orang yang bukan anak-anak saya. Nah, kalau itu yang ditakutkan kan solusinya gampang kayak tadi itu. Jual aja. Jual semua. Tanah-tanah itu jualkan saja. Jadi pelemahan itu bisa dijual, kasih aja anak-anak ceweknya masing-masing pergi. Kemudian yang orang tua misalnya apa? Ya tinggal rumah kecil lah, tinggal di atas dua gitulah. Sehingga masih dimungkinkan
Nanti penerus yang meneruskan warisan itu adalah saudara laki-laki atau yang lainnya, kan ada garis-garis keturunan ya, gitu, garis ke samping ke atas gitu. Ya. Tapi yang ditakutkan mungkin kalau ada merajaan, sanggah, nanti siapa? Nah itu. Siapa yang nanti membantu saya naik, melinggih dan seterusnya, memuja saya atau menghaturkan sesuatu pada saya? Siapa? Nanti kalau saya tidak punya keturunan, terus nanti roh saya lahir kemana? Nanti saya berarti dapat neraka abadi karena tidak mempunyai keturunan. Nah ini yang perlu penjelasan filsafat. Yang dulu kan kita nggak banyak paham, Pak. Dulu kita nggak banyak paham bahwa apa? Kita punya anak nih, kita meninggal, roh kita berada di ruang telu gitu misalnya. Nanti lahir kembalinya, punarbawa, reinkarnasinya pasti kepada cucu kita, buyut kita dan sebagainya. Itu saja yang kita tahu. Karena tidak pernah dijelaskan bahwa ada kemungkinan lo kita lahir di tempat yang berbeda. Nggak harus dimanapun kita bisa. Karena apa? Ketika Indonesia belum mampu membuat mobil atau kendaraan, kita beli mobilnya ngimport. Pabriknya berbeda. Nah, ketika kita belum bisa bikin pelinggih sendiri, kita beli pelinggihnya di tempat orang lain yang produksinya orang lain. Hal yang sama terjadi. Kalau pelinggih sebagai tempat tinggal atau rumah tempat tinggal atau mobil kendaraan, tubuh ini kan sama Pak Putu. Tubuh ini tempat melinggih dari tempat berdiamnya, berstananya sang ruh itu sendiri. Atau kendaraan sang ruh. Kalau dia nggak mempunyai garis keturunan, maka dia bisa masuk ke tubuh orang lain yang disiapkan untuk ini. Jadi dalam ilmu reinkarnasi itu tidak harus lewat situ gitu. Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan bahwa nanti saya lahirnya di mana gitu. Nah, itu lahirnya itu yang ditakutkan. Saya, roh yang dewasa atau roh yang tua malah tidak memilih di garis keturunan karena akan terikat terus dengan apa namanya di kehidupan sebelumnya. Malah roh yang dewasa itu bebas merdeka. Mau lahir di tempat yang dia bisa bertumbuh lebih bagus. Bahkan dalam konsep reinkarnasi, Pak Budi, dalam konsep reinkarnasi ada roh yang reinkarnasi itu untuk tujuan apa? Jadi ke sini arahnya kan, tapi filsafat masuk ke sini. Ada roh lari kemana-mana. Ada roh yang reinkarnasi hanya untuk menebus hutang-hutang pelajaran karma. Sehingga disakiti orang, gagal hidupnya begini, itu pelajaran karma. Yang kedua pelajaran rasa karma. Kemudian misalnya apa? Dulu dia suka menyakiti orang tua, maka dia sekarang lahir sebagai orang tua yang punya anak-anak yang disakiti, bisa. Jadi punya pengalaman begitu. Tapi ada orang yang turun ke dunia, roh turun ke dunia, tidak untuk bertugas lagi sebagai orang tua, ada. Sehingga di sini kita menjadi berpikir bahwa kalau ada orang tua yang tidak punya anak laki-laki, bahkan tidak punya anak, itu tidak masalah. Karena siapa tahu memang tugas kelahirannya sekarang memang tidak untuk itu. Tidak untuk mengalami kemelekatan lagi, keterikatan lagi terhadap tugas-tugas kepada anak cucu. Dia datang ke sini hanya untuk tugas menyebarkan ajaran, bla 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 segala macam. Seperti para Maharishi yang gitu-gitu kan, mereka makan tidak menikah. Malah tidak menikah. Tidak menikah, apalagi punya keturunan. Istri aja tidak punya, suami aja nggak punya. Tujuannya apa? Hanya untuk menyelesaikan visi misi yang lain, bukan untuk visi misi belajar berkeluarga lagi. Jadi ada roh yang memang turun sebagai roh brahmacari, dalam arti apa? Belajar aja terus. Ada roh yang turun memang untuk menikmati masa grahasta, menikah. Ada roh yang memang tidak di jalan ini, tidak memikirkan pernikahan, tidak memikirkan ini, hanya di jalan apa? Kesatria. Jadi masih muda, jadi tentara, jadi prajurit, bertempur mati, kan nggak sempat nikah, nggak sempat punya anak. Memang tugasnya di situ. Terus ada yang memang lahir sebagai kaum Brahmana, tidak memikirkan urusan belajar grahasta lagi, enggak. Dia sudah belajarnya ke ilmu-ilmu kerohanian. Ada yang begitu. Sehingga disinilah kemudian jadi kita paham. Ajaran ini mengatakan apa? Tidak perlu kita menjudge siapapun. Baru tidak punya keturunan, salah hang leluhur. Tidak punya anak laki-laki, salah hang leluhur. Padahal memang kelahiran rohnya memang untuk itu. Betul. Kira-kira jangan sampai di masyarakat itu, menurut saya Pak Surya sebelum tanya tadi tuh Pak, jangan sampai menurut saya dengan apapun aturan yang ada di Bali, baik Purusa maupun Prodana itu matrilinear, jangan sampai kita saling ngeledek satu dengan yang lainnya gara-gara anak.
bahasa-bahasa yang bahasa ini kan saling menyakiti sebenarnya. Rugi suge sing lah nak muani gitu. Nyenkel kembang pipis itu bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai tuh ada bin apa? Akhirnya dibalik lagi. Cirugi lah nak muani sing lah pipis gitu kan. Kan itu yang saya lihat kan di fenomena-fenomena akhirnya ada berhentinya. Nggak ada berhentinya di situ. Jangan sampai aturan sesuatu yang sudah pakem di masyarakat yaitu suputra itu atau punya anak laki-laki itu menjadi biang keributan antar tetangga atau malah di desa gitu, jadi perguncingan antar, kadang-kadang di warung kan seling ngomongin temen ngomongin orang-orang itu, akhirnya saling iri lah kesannya muncul gitu. Yang jelas ini semua solusi itu terlahir dari masalah kan begitu ya. Betul. Jadi selalu ada solusi-solusi tertentu. Salah satunya tadi kan terkait dengan Pandeglang, Pak Dokter. Banyak masih terlepas dari pro kontra. Yang jelas ini adalah kesepakatan dari dua pihak yang melakukan kan gitu ya. Dua pihak yang melakukan. Kemudian ada pertanyaan yang menarik Pak Dokter terkait dengan pertanyaannya gini. Ketika ada dua atau keluarga yang melakukan Pandeglang dan ternyata itu dari kawitan yang berbeda atau kasta yang berbeda nih. Anaknya bagaimana nih Pak Dokter? Itu yang masuk ke garis mana gitu? Garis mana dan itu menjadi satu hal yang sangat polemik sehingga tarik ulur untuk melakukan Pandeglang itu agak Nah, sebelum itu Pak Surya saya tanya, Pandeglang itu sudah terbiasa nggak masyarakat Bali? Sudah jalan belum? Sudah jalan. Dan maksudnya banyak yang sudah menjalankan? Sudah banyak. Atau baru tataran teori? Udah banyak? Sudah banyak. Jadi sudah melakukan dan seperti tadi disampaikan bahwa ada kesepakatan tertentu dari dua pihak keluarga. Tetapi kembali ke jawaban filsafat. Kita perlu jawaban filsafat nih terkait dengan bagaimana garis keturunan itu. Kembali kepada garis keturunan. Makanya dalam teori pernikahan yang pada gelahang itu. Karena mereka tidak ada mempamit, dianggaplah kemudian dua leluhurnya punya potensi untuk lahir siapa saja. Gitu. Bisa lahir di keluarga mana saja. Artinya di keluarga yang menikah pada gelahang ini bisa leluhur manapun bisa masuk. Karena tidak ada mempamit tadi Tidak ada mempamitnya. Kalau yang biasa, pernikahan biasa kan wanitanya menikah ke rumah suaminya, sehingga yang berpeluang, artinya yang punya hak untuk lahir adalah leluhur di sana. Itu teorinya kita. Tapi kenyataannya dalam ilmu reinkarnasi nggak seperti itu. Seperti itu. Tidak wajib seperti itu. Bahkan contohnya apa? Yang lahir pada keluarga Dewi Kunti itu siapa? Kan anaknya Dewa Surya, anaknya Dewa Indra, dan ada anak-anaknya Pandu yang lahir di situ. Gitu contoh lah. Gitu. Nah kemudian gara-gara mereka tidak pindah dengan pemikiran seperti itu, maka tidak ada istilah mempamit. Ujung-ujungnya yang menentukan ini yang lahir siapa adalah dukun meluasang. Bahasa. Dukun meluasang. Setelah umur 1,5 bulan mungkin yang ngaluang ngaluang mempertanyakan siapa roh leluhurnya gitu. Tetapi itu pun hanya demi kepuasan aja sementara. Dia memang tapi faktanya bukan itu yang penting. Gitu. Bukan itu yang penting. Yang terpenting itu adalah kita bisa nggak mendidik anak yang lahir ini menjadi suputra, itu sebenarnya kuncinya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita melewati substansi ajaran-ajaran luhurnya masuk ke wilayah-wilayah yang seperti itu, wilayah yang malah menimbulkan perdebatan gitu seperti tadi ini ini siapa yang ini. Jangan nih leluhurku yang itu. Di Jawa, Pak Dokter, saya nggak tahu persis kan saya pernah hidup di Jawa. Mereka itu patrilinear. Saya ngelihat jalurnya patri. Karena ketika nikah yang minta itu keluarga laki-laki. Minta. Atau bawa mas kawinnya gitulah mintanya. Tapi upacara pernikahan besar di keluarga cewek. Di keluarga cewek. Pernikahan besarnya, upacaranya di keluarga cewek. Terus kemudian biasanya kalau mereka tidak punya rumah yang baru nikah, tinggalnya di keluarga cewek. Tinggalnya di keluarga cewek, bukan di keluarga cowok. Tapi saya ngelihat sebagian besar, tapi mesti juga ada di keluarga cowok kan. Tapi saya ngelihat beberapa teman itu tinggalnya di rumah orang tua cewek. Dan secara
tradisi yang merawat orang tua akan meninggal. Itu cewek gitu. Saya ngelihat seperti ada kompromi dari status patrilinear itu kompromi, maksudnya tetap yang prosesnya itu adalah milik keluarganya cowok atau yang minta itu cowok ke cewek gitu. Tapi komprominya adalah upacara besarnya di cewek. Seperti akhirnya tanpa ada aturan tertulis pada gelahang gitu loh. Tanpa ada aturan tertulis ini terjadi pada gelahang. Minta boleh, tapi upacara gedenya tolong di sini ya. Tapi kalau nanti bapak sudah tua, tolong kamu rawat bapak ya gitu. Akhirnya mereka saling ketergantungan satu dengan yang lainnya gitu loh. Walaupun di galurnya istilahnya aturan itu menurut saya ada seperti ini kan mungkin nyentano nggak bisa apa. Tapi setidaknya kompromi itu ada. Kompromi maksudnya dengan cara tadi itu. Jangan sampai merasa keluarga wanita sudah tidak punya anak cowok lagi, terus habis itu diambil paksa gitu kasarnya. Karena mungkin apa gitu, habis itu ditinggalkan. Yang jadi problem itu kan merasa tidak ada ini. Orang tua yang anaknya cowok terus diambil semua kan. Kalau saya ngeliat di Jawa kan, oh tetap semua merasa oh ini anak saya, tetap anak saya gitu, tidak punya merasa bahwa anak saya sudah diambil orang gitu, tidak ada perasaan seperti itu. Ya kalau di Bali sebenarnya sama Pak Putu. Makanya ada istilahnya temu pewarangan, pertemuan antar besan gitu. Ini yang disebut dengan pernikahan yang keempat tadi. Karena ada pernikahan 4 kali itu. Pernikahan pertama pernikahan tubuh, yang upacaranya mobiakala. Pernikahan kedua yang disebut sanggama, pernikahan tubuh. Pernikahan keduanya disebut sebagai samana, menyatukan pikiran. Pernikahan ketiga itu pernikahan jiwa, maskulin dan feminim, purusa dan perdana, disebutnya samyoga. Yang keempat itu pernikahan keluarga, samgraha. Jadi keluarga ini bertemu. Cuman dalam konteks anak purusa dan perdana itu, hak dan kewajibannya berkurang bagi wanita yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan daton, pergi ke rumah suaminya, pasangannya. Sehingga apa? Hak dan kewajibannya lebih fokus di situ. Itu sebenarnya tujuannya meringankan. Supaya apa? Kalau dia punya waktu, punya dana, boleh bantu-bantu ke rumah. Kalau enggak, orang tidak akan apa-apa. Udah memaklumi. Itu intinya sebenarnya. Semua tentang permakluman. Ya. Dispensasi, permakluman gitu. Cuman ketika dikaitkan dengan warisan ya itu tadi. Nanti kalau dia menikah ke sana, cerai di situ, balik ke sini kamu nggak dapat warisan loh. Nah ini kacaunya di situ. Wah seru sekali nih. Ada kalau bicara ini nggak ada habis. Karena banyak sekali kasus-kasus yang muncul Pak Surya. Tapi menarik ya Pak. Menarik. Karena artinya apa? Sekali lagi kesimpulan kita. Walaupun nggak boleh kesimpulan, tapi kesimpulan kita apa? Bahwa di Bali itu dari dulu tuh selalu ada perkembangan. Solusi-solusi baru menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa ditangani lagi. Misalnya apa seperti kawin apa ya? Kawin beda soroh. Itu gimana? Kawin beda soroh itu kan dulu ada yang kawin dengan keris. Nah sekarang sudah dihilangkan, tidak perlu lagi dengan itu gitu. Ada istilah mepati wangi lagi kan? Apa mepati wangi itu artinya apa? Kalau dia dari kasta yang lebih tinggi. Nikah dengan nyerot ya. Anggap nyerot. Brahmana atau kesatria, anak raja, puri, nikah dengan orang ini, wayan, made, nyuman, ketut gitu misalnya. Dia ada upacara mepati wangi, dihilangkan ininya, ganti nama gitu. Nah sehingga sekarang ini solusinya apa? Nggak perlu itu. Hasil keputusan PHDI kalau nggak salah itu tidak perlu itu. Tetap biasa, namanya tetap dipakai karena itu nama sejak lahir, akte aja kan nggak mungkin itu. Tidak ada upacara seperti itu lagi. Nah, banyak macam yang mengalami perubahan sesuai kemudian kesepakatan dan kemajuan pemikiran orang-orang di kemudian hari. Jadi kita intinya kita nggak usah terlalu fanatik pada culture-culture yang agak memberatkan. Agak memberatkan dan sulit diikuti pada zamannya. Tapi ada hakikat-hakikat. Tatwa-tatwa, untang-untang yang tetap harus ada gitu. Yang tetap harus ada. Seperti apapun prosesnya, jadikanlah anak kita anak yang suputra itu tidak bisa hilang itu. Tetap sampai kapanpun harus ada itu. Harus menjadi kewajiban kita.
yang paling abadi di dunia ini kan perubahan. Ya. Jadinya jangan takut ketika kita sedikit berbeda punya pandangan dengan ketika menghadapi situasi seperti tadi. Berpikirlah bebas, yang penting menurut saya itu dengan kebijaksanaan yang bagus. Saya tetap punya pandangan tersendiri, kesimpulan tersendiri terhadap haruskah kita harus punya anak laki-laki. Saya berpikir anak laki-laki, anak perempuan maupun tidak punya anak, bukan kita sebagai manusia yang memutuskan. Apapun keadaan itu, kita harus menerima itu dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Karena itu adalah urusan Tuhan. Jadinya kita tugasnya adalah menerima, mengasuh, dan menjalankan tugas kita sebagai orang tua. Yaitu kalau punya anak laki maupun perempuan, mendidik mereka menjadi anak suputra yang tadi. Kata Pak Dokter, itu tanggung jawab yang jauh lebih besar. Jauh lebih penting. Yang lebih penting. Bukan lagi ketika tidak punya anak laki, malah kita memarahi istri kita atau tidak menerima keadaan, menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Apalagi Pak tuh potong kan. Apalagi mengatakan gara-gara kamu jadi istriku aku nggak punya anak laki-laki. Padahal yang menentukan itu dalam teori yang saya baca dulu dalam dunia ilmu kandungan, yang menentukan itu adalah sperma X dan sperma Y. Laki-laki yang mengeluarkan 2 jenis sperma. Nanti yang nyangkutnya X apa Y-nya itu, wanita cuma mengeluarkan X-nya aja. Kalau Y-nya laki-laki yang kuat, sperma Y-nya laki-laki kuat, jadi X-nya punya anak laki-laki. Jadi wanita itu seperti ibu pertiwi yang hanya menerima benih. Benih kita punya 2 nih benih. Yang mana yang akan berhasil menembus tanah itu yang tumbuh. Nah, X apa Y yang tumbuh itu tergantung pada kekuatan sperma si laki-laki mana yang berhasil gitu. Nah itu lagi-lagi ujung-ujungnya kita nggak pernah tahu kan. Kembali kepada urusan semesta lah gitu. Ya nggak ada selesainya. Tapi setidaknya bagus Pak Surya. Tema ini diangkat sehingga menjadi wacana yang bisa didiskusikan terus-menerus, benar nggak? Ada yang nanti ngasih komen sebegini-begini. Kalau ini terus muncul sehingga perdebatan terjadi, benar nggak Pak Dokter? Perdebatan terjadi sehingga tidak menjadi lagi sesuatu yang sakral atau satu yang mitos gitu loh, yang ditakutkan. Wih, dari sing wartang nih gitu, nak mulo harus ngelah nak muani gitu, sehingga bisa diperdebatkan kembali gitu. Dan menghasilkan, karena filsafat tuh begitu. Filsafat itu adalah berani mempertanyakan sesuatu. Baik, Pak Putu, Pak Dokter, luar biasa. Yang jelas tentu saja kita hanya memancing diskusi yang lebih dalam bagi semeton-semeton yang mempunyai posisi-posisi untuk menentukan nantinya. Yang jelas segala situasi, baik kita mempunyai anak wanita, pria, ataupun tidak sekalipun, adalah situasi yang harus kita terima. Dan hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita mampu mendidiknya. Menjadi anak suputra. Baik, luar biasa. Suksma, Pak Putu, suksma, Pak Dokter. Semoga ada hal yang bisa dipetik dari diskusi kita kali ini. Pokoknya tetap di Baik, suksma, salam rayu, Om Santi Om, rayu. Suksma.